Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Karena ialah Allah yang telah memberikan kita hidayah, rahmat serta bermacam-macam kenikmatan. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman wal Islam. Sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah yang penuh berkah ini. Dan tidak lupa kita kirimkan salawat beserta salam kepada Nabi, kepada junjungan kita, suri teladan kita, husnatan hasanah, Nabi akhir zaman, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Dengan kata lain, minad dhulumati ilan nur aw ila siratal mustaqim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul kematian. Kematian adalah berpisahnya roh dan raga yang mengantarkan manusia ke alam akhirat dan yang menghapus segala kenikmatan yang manusia peroleh atau dinikmati selama di dunia. Kehidupan kita hanya sementara. Kehidupan diumpamakan seperti perantau yang merantau ke suatu tempat, dan di saat yang tepat ia akan kembali ke tempat asalnya, dan ia akan mencari bekal selama di tempat perantauannya. Kehidupan setiap makhluk yang berjiwa Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap makhluk yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Setiap makhluk yang berjiwa seperti jin, hewan, malaikat, dan setan pasti akan mengalami yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan hanya kepada Kamilah engkau dikembalikan. Ayat ini memberikan kita pemahaman tentang berpisahnya roh dan raga yang akan terjadi kepada kita. Entah di mana, bagaimana, dan kapan kematian itu tiba. Berbicara tentang kematian tak lepas dari yang namanya sakaratul maut. Saat pencabutan nyawa itu sudah tiba, manusia merasakan sakit yang tak kebayang, yang belum pernah dirasakan sepanjang hidupnya. Imam As-Suyuti menjelaskan dalam kitab Syahrus Surur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sakitnya seperti 300 kali pukulan pedang. Masya Allah, 1 kali pukulan pedang saja rasanya sudah sangat sakit, apalagi 300 kali pukulan pedang. Sebagai kesimpulan, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ketika kematian itu datang, kita masih dalam keadaan muslim. Segitu saja ceramah dari saya. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Allahumma fiq ila aqwam tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Salat dan serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena Dialah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur ila siratim mustaqim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul kejahatan ghibah. Ghibah adalah menceritakan perihal seseorang yang ia tidak suka diceritakan pada orang lain. Walaupun cerita itu adalah sebuah kebenaran, sedangkan jika cerita itu adalah sebuah kebohongan, maka itu disebut sebagai buhtan, tuduhan palsu atau fitnah, dan dosanya lebih besar. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Menurut Imam An-Nawawi, ghibah bisa menyangkut berbagai hal yang tidak disukai seseorang menceritakan pada orang lain, baik berkaitan dengan fisik maupun non fisik, privasi maupun kelompok atau media apapun. Bahkan bisa dengan SMS, email, telepon, WhatsApp, Messenger atau sebagainya. Termasuk acara infotainment yang menceritakan aib, menyebarkan gosip, dan hal-hal lain yang menceritakan tentang perihal seseorang. Menurut orang lain atau khalayak umum, hukum ghibah adalah haram. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencegah terbukanya aib saudaranya, niscaya Allah akan mencegah mukanya dari api neraka pada suatu hari, pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Al-Albani. Ghibah adalah dosa besar. Selain cara tobatnya selain meminta ampun kepada Allah, juga harus meminta maaf kepada orang yang digunjing itu. Tetapi jika tidak mungkin, maka wajib baginya untuk bertobat kepada Allah dan menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang digunjing itu di tempat-tempat yang pernah ia lakukan gunjingan terhadap. Allah berfirman, Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kaum muslimin yang berbahagia, ghibah, kenapa ghibah menggunjing? Sangat keras larangannya, sehingga orang yang melakukan ghibah diibaratkan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Tidak lain karena ghibah memiliki dampak negatif yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Ghibah adalah virus mematikan yang mampu melumpuhkan sendi-sendi kehidupan. Dengan ghibah, ikatan persaudaraan, pertemanan, keluarga, persahabatan, bahkan negara pun bisa hancur lebur karena ghibah. Ghibah adalah pembunuh karakter dan bisa menjadi fitnah yang lebih kejam daripada pembunuhan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Zakar halaman 340 sampai 342 ada 6 pengecualian yang membolehkan seseorang untuk melakukan ghibah. Yang pertama, mengadukan kezaliman kepada yang berwenang untuk memperoleh hak-haknya. Yang kedua, untuk mengembalikan pelaku kemaksiat agar kembali ke jalan yang benar. Yang ketiga, meminta fatwa hukum. Yang keempat, memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan beberapa orang, dan ini dalam rangka menasihati mereka. Yang kelima, menyebutkan kejelekan kemaksiat yang dilakukan secara terang-terangan atau vulgar. Dan yang terakhir, keenam,
memanggil dengan julukan yang terkenal. Misalkan julukan si pendek, si pinjang, si kurus, si botak, si gondrong alias botak, atau sebagainya. Tetapi jika tujuannya untuk menghina, maka itu hukumnya haram. Kesimpulannya, marilah kita jangan pernah melakukan ghibah, karena ghibah lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau selera saya ada kesalahan, itu mohon dimaafkan. Kalau ada kelebihannya, itu datang dari Allah. Syukron. Allahumma fikla wa min tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ia Allah yang memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman wal Islam. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada singa padang pasir, pemberontak kaum musyrikin, pembela kaum muslimin, yakni baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena dialah Nabi yang membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang sekarang ini. Dengan kata lain, minas zulumati lan nur au ila siratal mustaqim. Perkenalkanlah kami pada kesempatan kali ini untuk membawakan ceramah yang berjudul kematian. Perlu kita ketahui, keberadaan kita di dunia ini hanyalah sementara. Keberadaan kita di dunia ini ibaratkan seperti seorang perantau yang pergi merantau ke negeri orang, dan suatu saat nanti dia akan kembali membawa apa yang dia cari dan dia kumpulkan. Sama halnya dengan manusia yang di dunia ini. Suatu saat nanti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa amal perbuatannya yang dibuat perbuatan di bumi ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap makhluk yang berjiwa akan merasakan kematian, mati. Setiap makhluk yang berjiwa akan merasakan mati. Berbicara tentang kematian, saya teringat kisah Nabi Sulaiman. Suatu hari Nabi Sulaiman berkumpul dengan umatnya, dan ada seseorang yang misterius yang tidak pernah dilihat oleh Nabi Sulaiman. Orang itu berpakaian serba hitam dan berjalan mendekati Nabi Sulaiman. Orang misterius itu berbisik dengan Nabi Sulaiman. Lalu orang itu pergi. Lantas umat Nabi Sulaiman bertanya, "Ya Nabiullah, siapakah orang tadi?" Dan Nabi Sulaiman menjawab, "Ialah orang yang akan mematikan kalian, yaitu malaikat Israel." Dan umat Nabi Sulaiman bertanya lagi, "Ya Nabiullah, Bimbisik Nabi Sulaiman, Ya Nabiullah, apa yang dia katakan tadi?"
Lalu Nabi Sulaiman menjawab bahwasanya saya diberikan mukjizat, yaitu bisa mengendalikan angin. Ada satu umat Nabi Sulaiman berkata, "Ya Nabiullah, bisakah engkau membawa saya ke tempat yang paling aman yang tidak bisa didapat oleh malaikat Israel?" Dan Nabi Sulaiman ketawa kecil, lalu mengiyakan kemauan umatnya. Lalu sudah sampai di tempat itu, Nabi Sulaiman sudah sampai di tempat itu, sudah ada malaikat Israel yang menunggunya. Kesimpulannya, marilah sama-sama mengingat kematian, karena kematian itu pasti akan datangi kita. Syukran. Allahumma fiq ila kuntai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.